Sebelumnya sudah tahu kampusnya? Tahu ya. Kampusnya ada di Maraca, Samsat. Nah, kira-kira di situ kampusnya. Oke, boleh main di sana kalau mau lihat-lihat ya. Nah, di sini sebelumnya mohon izin ya untuk adik-adik semua di record karena prakteknya harus ada dokumentasi dari kampus. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang tidak apa. Materinya tentang keteladanan Umar bin Khattab. Ada yang tahu Umar bin Khattab itu siapa? Boleh dibuka bukunya sambil lihat Umar bin Khattab itu siapa? Nabi. Nabi? Umar bin Khattab Nabi? Kira-kira Umar bin Khattab itu siapa sih? Kenapa beliau itu sangat penting sehingga dicatat dalam sejarah Islam? Oke, boleh dibuka bukunya. Siapa? Sahabat Nabi. Terus beliau itu ketika Rasulullah meninggal jadi apa? Jadi apa? Khalifah. Oke, itu ya. Jadi betul, Umar bin Khattab itu khalifah, pengganti Rasulullah ketika Rasulullah itu meninggal. Yang dijadikan khalifah setelah Rasulullah meninggal itu ada berapa? Selain Umar bin Khattab, kan pertama Umar bin Khattab, terus siapa? Sejarah nih, penting banget nih. Umat muslim harus tahu, apalagi nih ada semua nih muslimah ya. Tapi sama laki, siapa aja? Lihat, kamu kan di foto. Siapa? Tahu lagi ya? Utsman bin Affan, oke. Siapa lagi? Baru dua nih. Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Satu lagi nih. Dapat kan? Abu Bakar. Jadi ada empat ya. Pengganti Rasulullah yang menyebarkan Islam setelah Rasulullah meninggal itu ada empat. Yang pertama itu siapa? Utsman bin Affan itu sebenarnya bukan urutan, harus berurutan. Yang pertama itu siapa? Yang bagusan loh. Umar bin Khattab, kedua Utsman bin Affan, bukan Abu Bakar. Abu Bakar kan? Abu Bakar, baru Utsman bin Affan. Nah, yang terakhir baru Ali bin Abi Thalib. Oke, yang kalian tahu boleh dibaca dulu deh. Saya kasih waktu 10 menit buat baca keteladanan Umar bin Khattab. Oke. Boleh dibaca dulu. 10 menit ya. Mungkin ada? Ada tidak? Kalau nggak ada ini aja.
Udah banyak tuh.
diperangi, yang diperangi bukan Islam ya, tapi non Islam. Jadi daerah kekuasaan itu diperangi sehingga orang-orang yang ada di kota tersebut itu masuk ke Islam. Yang terakhir adalah rela berkorban. Oke. Beliau itu terkenal dengan bijaksananya, dengan kebaikannya. Dia itu rela berkorban demi apapun, asalkan satu, Islam berkembang dan besar dan wilayah kekuasaannya itu banyak. Makanya pada kepemimpinan Umar ini terkenal dengan kecerdasannya, kepintarannya dalam strategi berperang. Juga pada saat itu Islam memang sangat luas ketika dipimpin oleh beliau. Oke, saya boleh minta kertas lembar di teman-teman semua, boleh? Jadi masing-masing kertas lembar. Jadi satu orang yang nyobetin dari dulu. Jadi kalau boleh dibagi dua. Karena kalau di dalam materi itu ya ada dua. Jadi saya pembagian yang nomor dulu, nanti guru PA-nya di sini yang ibu siapa tuh? Nah, itu yang pembagian nanti Aisyah. Aisyah itu ceritanya sangat kamu. Ya, jadi saya pembagiannya nomor aja. Jadi kalau Aisyah itu saya nggak bahas. Di sini tugas kalian menjelaskan secara singkat keteladanan apa saja yang bisa diambil oleh Umar bin Khattab dan bisa diterapkan pada saat ini. Paham nggak pertanyaannya? Boleh sebanyak-banyaknya keteladanan apa saja yang bisa kita terapkan pada masa ini di Umar bin Khattab. Baru langsung diisi. Yang baru tadi baca. Kalau sejarah itu, kalau ngomongin sejarah nggak bisa dijelasin secara detail ya. Yang intinya kalau misalnya ingin tahu tentang sejarah itu di buku. Karena kalau misalnya lewat penjelasan itu mungkin ngabisin waktu beberapa jam baru selesai. Kalau mau lebih detail bisa di melalui metode video ya. Karena saya nggak mau videonya. Atau juga ada yang fokus, makanya saya metodenya ini. Boleh? Sok ditulis. Keteladanan apa saja dari Umar bin Khattab yang bisa diterapkan oleh kita pada saat ini. Ini rata-rata orang mana sih? Sapi di mana? Saya juga orang sapi. Ya, saya sapi di dekat ini Tasik. Mas tanya kan sih dekat. Boleh. Dikasih
Sudah selesai? Oke. Gak apa-apa yang punya 5. Minimal 5 aja. Yang lebih dari 5 berapa? Boleh ya, Bapak sudah selesai. Boleh salah satu temannya dari perempuan 1, dari laki-laki 1 mengemukakan jawabannya tadi. Boleh? Harus berani, kan umur itu terkenal dengan keberaniannya. Oke, gak usah malu lah ya. Boleh? Dari perempuan 1, laki-laki 1.
Boleh Teh? Depan. Gak apa-apa, Sob. Dibaca aja. Tadi dengar dibaca aja, Sob. Ayo, harus berani dong. Anak-anak muda sekarang itu jangan takut. Ya, harus berani. Apalagi berani mengungkapkan soal sendiri ya. Kelas ini udah ada yang punya pacar? Ada. Jujur aja ada ya. Nah, itu kalau yang udah punya pacar tuh harus berani. Kejemput pacar jangan di depan rumah, rumahnya langsung masuk dari kos. Ya dong laki-laki, aja dong. Masa laki-laki tahu, pacarnya tahu. Yang laki-laki mau dua orang bagus. Laki-laki itu harus berani, gentleman, ya. Pacar dua, giliran ke depan takut. Boleh. Ini kalau sama cewek kan? Ini cuma dibaca bukan dibaca aja. Oke, boleh ayo. Dibacain. Kira-kira keteladanan apa aja yang beliau lakukan sehingga bisa diterapkan pada saat ini? Saya sudah siap. Namanya siapa dulu? Gak kenal nih. Anida. Oke, boleh bacakan. Oke, dan selalu membela kaum yang lemah, apa membela sedia? Oke, boleh, terima kasih ya. Kasih tepuk tangan dulu. Semuanya mana nih? Mau. Ini kan masih duduk sini sama teman-temannya. Boleh ke depan. Berani dong. Ya. Ini udah banyak nih, tinggal ke depannya berani. Ya, benar yang banyak. Tuh ada panjang-panjang, boleh dijelasin di depan. Tuh itu panjang, boleh di depan lah. Nah ini nih, cewek-cewek direbutin ya. Udah punya pacar ya? Gitu. Oh, masih jomblo. Boleh kontak aja di bawah ya. Oke, silakan Kak. Tidak sombong, tidak karena kita dan pemberani harus taat kepada Allah. Udah itu aja. Perasaan banyak. Ini saat Oh, taat kepada Allah. Terus tidak sombong, bijaksana, kita dan pemberani. tegar dan pemberani. Oke, berani dalam perangan aja. Oh gitu. Bukan di laptop, jadi beraninya di perang aja gitu.
Berani apa? Berani itu masih dia loh. Apa? Ya jelasin. Laki-laki harus jelasin dong. Apa? Apalagi deh, banyak. Tadi udah disebutin ya pemberani sama Anida ya. Kalau udah kebenarannya sudah kalian depan. Oke, yang laki-laki satu lagi deh, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Oke, laki-laki satu lagi yang berani. Saya pun nanyanya berani aja. Laki-laki itu harus jadi pemimpin. Pemimpin keluarga di masa depan. Ayo, boleh? Mau ke depan? Iya dong, boleh dong. Saya itu kalau nggak ada yang depan saya tunjuk deh. Mau nggak? Ya? Mau ditunjuk? Oke, saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada yang depan saya tunjuk. 1, 2, 3. Ya ada nih. Mau ditunjuk aja? 4, 5. Gak ada nih. Oke, saya tunjuk ya. Boleh ya? Nih, saya mau yang soalnya diem-diem tapi dia tuh kayak banyak ceritanya ya. Enggak apa-apa, mau 3, mau 2. Namanya siapa dulu lah? Palmasi, Nawal, saya salah fokus ya. Nawal, Ustaz ya. Boleh nggak bacain? Islam dan sangat taat kepada Allah SWT. Udah baca? Sangat apa yang pertama? Sangat taat kepada Allah SWT. Sangat taat kepada Allah. Oke. Maka Muhammad mengajak kaum Quraisy untuk memeluk Islam. Oke, jadi Umar bin Khattab itu tahun intinya mengajarkan kaum Quraisy untuk masuk Islam. Oke, ketiga. Selalu setia mendampingi Rasulullah Oke, selalu setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih ya. Harus ditunjuk ya, tapi ke depan bagus itu jawabannya. Oke, saya lupa menjelaskan bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah salah satu sahabat dekatnya Rasulullah. Oke ya, salah satu sahabat dekatnya sehingga beliau itu sering mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Apa-apa selalu ikut kayak sahabat tercintanya. Oke, sahabat dekatnya, sahabat satu perjuangan, dan pada saat itu ada suatu kejadian. Jadi ketika ingin berperang itu Umar bin Khattab itu selalu garda paling depan ketika Rasulullah itu menyebarkan Islam. Sehingga waktu dulu itu kan beliau itu bukan Islam ya. Ketika masuk Islam dia itu menyerahkan semua harta bendanya untuk kepentingan Islam. Dia itu rela nih harta semuanya kekayaannya diberikan kepada kaum Islam, umat Islam. Biar apa? Biar Islam ini sejahtera, biar Islam ini damai. Segitunya. Nah, itu yang disebutkan rela berkorban. Kira-kira teman-teman di sini bisa dicontoh nggak rela berkorban seperti apa? Kalau saat ini jangan rela bagi-bagi ya. Pacar bagi-bagi ya. Apa? Kira-kira apa? Rela berkorban apa kalau saat ini? Ada yang tahu? Nih gini, saya kasih dulu ya. Misalnya satu kelas ini ada temennya, misalnya temennya kehilangan uang. Apa yang akan kalian lakukan terhadap teman
Kalau kamu tahu teman kamu kayak gitu. Lumayan. Baik. Kasih pinjam. Oke, kasih pinjam aja. Apa lagi? Apa? Bagaimana kalau kejadian tersebut menimpa pada dirimu sendiri? Kenapa? Gimana? Gimana nih kalau kamu yang kehilangan uang itu dikasih pinjam teman-temannya, besoknya harus kembaliin lagi. Apa kalau Umar bin Khattab seperti itu? Kira-kira gimana? Mengikhlas. Oh udah kehilangan uang, udah ikhlas gitu ya. Jadi pulangnya jalan kaki, kamu kesini ke situ bulan gitu. Ikhlas. Oke. Ada lagi? Ini kan belajarnya tentang akhlak nih, ya. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya salah satu teman kalian seperti itu, kira-kira apa sih perilaku yang akan kalian lakukan kepada teman kalian itu? Mau ngebantuin apa? Masa teman sekelas dibiarin? Udah deh, ikhlasin. Nanti pulangin jalan kaki, di sini sampai situ bulan. Kira-kira sih ya? Ya? Apa kira-kira? Kira apa? Sebenarnya tahu jawabannya, tapi susah. Hah? Gimana? Nah. Oke, tadi kan salah satu keteladanan Umar bin Khattab adalah rela berkorban. Di sini ada yang berapa sih kalau mau berkorban? Ada. Oke, bisa dong dianterin? Bisa kan? Itu banyak. Saya kasih dulu lagi. Bisa dong temennya dianterin pulang? Terus tadi kan uangnya itu buat lo ya. Bisa dong dikasih buat jajannya, iuran dari teman sekelas. Bisa kan? Daripada dikasih pinjam, ya nggak, besoknya harus dibalikin. Kasihan dong besoknya masih nggak bakal lagi. Ya, gitu ya. Itu salah satu apa namanya kebaikan. Kebaikan yang harus kalian terapkan. Jadi satu kelas ini ada solidaritasnya, ada kekeluargaannya. Ya, jangan hanya memikirkan, udah ikhlasin aja lah, biarin uang cuma segitu. Tapi kalian nggak berpikir bahwa uang segitu buat dia penting banget. Kalau nggak ada uang itu dia nggak bisa pulang, dia nggak bisa makan. Kan kasihan ya. Nah kita sebagai temannya wajib membantu. Ada orang seperti itu. Ya, jangan dibiarin. Kalau dibiarin itu hukumnya dosa loh buat kita. Ya, dosa. Sama halnya ketika kita punya tetangga kita kesulitan, dan kita wajib menolong. Apalagi kalau kita sampai membiarkan tetangga kita nggak makan, itu dosanya buat kita juga. Nah gitu ya, Islam itu mengajarkan kebaikan yang penuh. Kalau misalnya kita baik terhadap seseorang, maka kebaikan itu akan berbalik lagi kepada kita. Ya, kita menolong seseorang, nanti suatu saat ketika kita dalam kesusahan akan ada pertolongan juga. Ya, makanya Umar bin Khattab itu selalu meneladani apa yang Rasulullah perbuat. Rasulullah gak kaya kan? Ya, rumahnya kecil, ya kan? Sederhana. Karena Rasulullah itu ketika ada orang yang sering bertamu ke rumahnya, dia itu selalu menjamu dengan jamuan yang enak-enak. Segala ada, kan? Di rumahnya selalu dia itu menghormati tamunya. Jadi tamu yang datang ke rumahnya itu kayak raja, apapun dia sembunyikan. Nah, seperti kita teman kita harus berperilaku baik. Jangan misalnya sekarang itu sedang tren bully ya. Masih ada bully di sini. Oke, jangan main fisik ya. Jangan body shaming. Mau apapun, bagaimanapun teman kita itu tetap ciptaan Allah. Ibu, saya jadi biasanya panggil ibu ya. Saya juga pernah ngajar sekarang juga, tapi ngajarnya di SD yang udah
biasa jadi ibu ya. Oke, biasanya saya itu sering mengajarkan kepada anak-anak saya ketika misalnya ada orang yang membuli atau menghina diri kita, mau itu fisik, keluarga, apapun, itu sama halnya kalian itu menghina Allah. Bagaimana perasaan kalian kalau kalian sendiri yang menghina ciptaan kalian, menghina ciptaan, menghina yang menciptakan kalian? Bayang nggak misalnya kayak ya, gitu. Makanya lidah itu tidak bergerak, tapi dalam ucapan kita bisa mengikuti hati seseorang dalam bentuk kata, dalam perilaku. Itu sekarang sudah miris sekali karena anak-anak zaman sekarang itu tidak tahu adab etika. Ya, ketika misalnya ada orang tua seperti apa, terus ada orang yang misalnya umurnya lebih tua daripada kita, dan ada kesesamaan itu kadang mereka tidak tahu perilaku yang baik itu seperti apa. Kalau saya dulu ketika sekolah, sama teman sekolah aja merasa malu, merasa takut. Kenapa? Karena satu, dalam ucapan saya selalu berpikir gini, mungkin bahasa saya itu tidak menurut saya biasa aja, ngomongnya biasa aja, bercanda, ya, terus kayak ngobrol. Tapi ketika suasana hati teman kita itu tidak stabil, misalnya lagi ada problem, ada masalah, gitu kan, itu akan berbeda komunikasinya ya, bisa jadi dia tersinggung, marah. Nah itu pentingnya kita harus memperbaiki komunikasi dengan teman kita. Nah itu adalah salah satu teladan juga dari Nabi Muhammad. Beliau terkenal dengan kecerdasannya, berbicaranya, strateginya, dan nah kalau dulu itu strategi berperang. Nah kalau kita belajar tentang strategi memperbanyak teman. Ya, kalau ruang lingkup kita pengen banyak teman, satunya apa? Kalian harus memperbaiki dari perilakunya. Paham ya? Dari kayak ceramah ini. Pasti teman-teman di sini udah tahu ya, gimana kita itu harus menjaga perasaan teman kita. Kalau misalnya cewek-cewek nih, biasanya cewek-cewek itu sering curhat ya, benar nggak? Dan juga perempuan merasakan, pasti cewek-cewek itu sering curhat, mau masalah keluarga, masalah pacar, atau masalah teman, benar? Ya, karena satu, perempuan itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia itu harus ada teman mengeluarkan perasaannya. Kalau laki-laki itu ketika ada masalah dia itu diam, benar nggak? Diam, seribu bahasa. Dia nggak mau menunjukkan bahwa dia punya masalah, sebesar apapun masalahnya, benar nggak? Kebalikannya dari perempuan. Nah laki-laki itu ketika dia punya masalah, dia itu akan tipikalnya kayak penyendiri, gak mau dekat dengan keramaian, udah sendiri. Dia itu mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada yang punya masalah di sini? Ada nggak? Masalah keluarga kah? Atau apapun? Ada yang broken home di sini? Tahu broken home? Ada? Ada broken home? Boleh? Angkat-angkat? Gak apa-apa. Biar saya tahu. Ada yang broken home? Ada? Oh malu ya, gak apa-apa. Oke. Jadi kita kan tahu teman sekelasnya masih deket ya. Misalnya ada teman yang broken home, itu kita sebagai temannya harus kasih support. Ya, karena dia itu mungkin kekurangan kasih sayang orang tuanya, maka kita berikan kasih sayang sebagai teman. Apalagi pacarnya. Ada pacarnya sih nggak? Ada nggak? Boleh pacaran, wajar. Karena udah sekarang tuh misalnya SMP, SMA, bahkan SD juga ada pacaran.
pacaran itu ditujukan untuk motivasi kalian belajar. Ya, misalnya pacaran satu sekolah, meskipun beda kelas, motivasi kalian dia lagi sekolah. Benar nggak? Dia ketemu pacar nih, tapi alasannya sekolah. Jangan sampai ketemu pacar doang, bolos belajar. Enggak ya, kebaiknya kayak gitu. Terus ketika punya pacar juga, jangan sampai jaga jarak ya. Jangan sampai bersentuhan. Laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bersentuhan. Kalau misalnya chatan boleh, tidak apa-apa. Karena memang sudah modernisasi ya, sudah hal yang wajar. Boleh chatan, komunikasi, tapi jangan sampai bersentuhan. Pasti ya, perempuan dan laki-laki tidak boleh berjabat tangan, apalagi bersentuhan kulit. Tahu kan di dalam Islam itu seperti apa larangannya? Jinanya seperti apa? Karena ketika kalian sudah memegang lawan jenis, itu reaksi badan itu akan berbeda, responnya akan berbeda. Kayak magnet, ya. Kalau sudah menemukan titik yang sama dia akan menarik, tapi kalau titiknya berbeda dia itu akan menolak. Jadi laki-laki dan perempuan kalau sudah menemukan titik yang sama itu akan menarik, saling menarik, gak mau jauh. Ya, gak ketemu 1 menit aja udah kangen. Ya, gak chat aja. Kamu pukul 9.51 kemana? Gak balas. Aku tungguin sampai pukul 9.52. Gitu aja ya. Oke. Gitu ya. Nah, jadi makanya harus ada tahu batasan. Saya yakin di sini ada desmo yang pacar, ya kan? Boleh saja. Saya juga dulu punya pacar, usia kalian. Tapi saya itu kalau dekat sama laki-laki atau kenapa? Kayak bertolak belakang aja gitu. Pengen punya pacar, tapi kayak nggak mau deket gitu. Kalau ketemuan mau sampai kerudung saya begini. Asli. Beneran saya nggak bohong. Gitu saking malunya. Karena pas satu saya itu orangnya nggak pedean. Dulu tuh nggak pede. Malu banget. Kalau misalnya aktif juga body-bodyan. Mau aktif ini lihat dulu ada cowoknya nggak. Kalau nggak ada cowok masuk, kalau ada ya udah nggak mau. Gitu. Punya pacar. Tapi kalau ketemuan jaga jarak. Jadi ada saya di sini. Tetap pakai kerudung. Gitu saya. Kalau ngobrol juga diam, ditanya apa-apa diam. Kalau udah selesai udah kabur. Itu ciri khas saya. Gitu ya. Kalau sekarang itu udah banyak ya kasus-kasus, pasti udah tahu ya, udah pegang HP kan masing-masing udah punya studi kasusnya banyak, laki-laki dan perempuan, hamil di luar nikah. Terus apa yang terjadi? Apakah masa depannya bagus? Nah, ingat perempuan itu saya selalu praktek itu selalu menerapkan berbicara perempuan itu ibaratnya berlian, punya mahkota yang harus dijaga. Ketika berlian itu sudah pecah, apakah dia akan kembali lagi? Nah, kalau laki-laki mungkin, laki-laki mungkin dia itu bisa melanjutkan hidupnya. Laki-laki itu tidak ada tidak kelihatan, ya. Tapi perempuan kalau sudah hancur sekali, sudah, maka masa depannya pun itu hancur. Kayak kertas, sobek, apakah dia akan utuh kembali? Enggak. Meskipun itu udah di isolasi ya, masih tetap ada kertasnya. Begitu ya. Dan sebagai laki-laki juga, kalian itu sebagai pemimpin, khalifah. Pemimpin satu, kalau kalian sudah menikah, kalian akan menjadi pemimpin di dalam keluarga kalian. Suami, ajarkan istri kalian itu hal-hal yang baik, ibadah, dekatkan dengan agama. Dan kalau kalian di keluarga anak pertama, maka itu kalian adalah khalifah juga untuk adik-adik kalian. Ajarkan adik-adik kalian untuk ibadah dengan baik, keluarga kalian. Ya, terus kalau misalnya di rumahnya
ya, laki-laki ada yang punya adik perempuan? Ada nggak? Anak satu semua? Adiknya perempuan ada nggak? Nggak ada. Anak adiknya laki-laki. Kalau misalnya ada adik perempuan, itu kalian jaga. Kalau kan kalian laki-laki ini punya pacar atau nanti suatu saat akan menikah dengan perempuan lagi kan? Ibaratkan kalian itu menjaga adik kalian. Benar nggak? Adik kalian perempuan. Nah nanti pasangan hidup kalian juga perempuan. Kalau kalian melakukan perbuatan tidak baik kepada pasangan kalian, maka tidak menutup kemungkinan adik kalian juga akan diperlakukan seperti itu di masa depan. Nah misalnya kalau kalian juga kan punya ibu ya, ibu ada, ayah ada. Kalian menyakiti hati perempuan sama saja kalian menyakiti hati ibu. Laki-laki, perempuan juga sama. Kalian menyakiti hati laki-laki sama saja kalian menyakiti hati ayah kalian. Pasti dong ya, yang namanya perempuan itu cinta pertamanya seorang ayah. Karena berhubung kemarin itu adalah hari Oke, nah itu ya. Jadi saling menjaga satu sama lain. Ketika dulu Nabi Adam dan Hawa itu begitu, ya saling menjaga. Kebayang nggak kalau di dunia ini cuma kalian berdua misalnya, si A sama si B, nggak ada yang lain. Ya, pokoknya itu saling menjaga. Pentingnya ya. Oke, saya mau tanya, kira-kira di pelajaran kali ini apa yang bisa kalian petik untuk nanti di masa depan? Yang saya jelaskan nih dari A sampai Z barusan. Kira-kira yang kalian tangkap itu apa sih? Boleh nggak apa? Kayaknya boring banget ya saya cerita terus gitu. Boleh nih yang dapat petik nanti, aku mau gini. Boleh dijadikan motivasi hidup ya. Apa? Nanti aku mau pacarnya mau dibuat. Mau di kelas A atau di kelas B gitu ya? Iya. Pasti saja. Oh pasti aja. Ini kelas berapa? 9? 9. Jumlahnya berapa siswa? Oh ini 19. Berarti yang banyak kelas B ya? Kelas B berdua ya? 20. Boleh kan? Masuk-masuk kenapa? Ada something? Ada something kan? Oke, kayaknya nanti tinggal nih. Saya mau ice cream dulu ya. Boleh dibikin 2 barisan ya. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini berdiri aja. Yuk, biar cepat. Boleh di sini laki-laki semua, di sana perempuan semua. Ini satu kali saja. Ini ya. Ini laki-laki. Oke sudah. Boleh baris kayak mau pacaran, gimana ya? Lonjong. Ini. Boleh ya cepat. Biar kita selesai sekarang. Sekarang anaknya tinggi-tinggi ya. Saya kayak project di sini. Oke, sudah? Oke, boleh pegang